Kita membahas raport dari tim Indonesia. Please welcome the one and only Entruf. Wah. Halo Truf. Halo. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ya nggak mungkin dong gua tanya gimana puasa hari ini ya. Nggak mungkin dong. Tapi tetap menghargai, respect juga. Gimana Truf kemarin? Akhirnya balik lagi di scene PUBG Mobile. Nontonin lagi buat turnamen-turnamen official dari PUBG Mobile. Apa yang jadi pembeda di masa lo dulu sama sekarang Truf? Jujur gue agak kecewa sih. Wah, yang bagian Sebenarnya mana karena nih? sama permainan tim Indonesia sih. Karena menurut gue cuman ada paling 1 atau 2 tim yang jelas gameplay. Sisanya tuh kayak nggak punya gameplay sih. Makanya gue pengen nanya ke kalian sih, sebenarnya tim-tim yang nggak jelas ini apakah mereka tuh sebenarnya punya analis sama coach gak sih? Karena movementnya tuh banyak banget yang nggak jelas loh. Kalau gue langsung masukin ya di sini ya. Yang pertama yang nggak jelas tuh Boom. Oke. Kedua 69. Oke. Ketiga RRQ. Yang jelas itu pokoknya cuman BTR, Kagendra itu yang kelihatan movementnya. Oke. Ya, kelihatan kayak mereka tuh gameplaynya tuh mau dibawa ke arah mana tuh dia masih jelas. Sisanya gue nggak ngerti. Kayak gitu loh, kayak mereka tuh sebenarnya mau main gaya apa, gue juga nggak ngerti. Objektifnya apa, gue juga nggak tahu. Setiap map itu mereka rotasinya juga berubah-berubah terus gitu ya. Jadi jujur gue kecewa sih. Dan juga banyak banget misplay. Contoh dari beberapa player RRQ ya, 2 player RRQ. Ya kita semua tahu lah ya. Gue bingung sih. Mereka kan main udah bertahun-tahun ya. Tapi kok basic aja mereka nggak ngerti sih. Basic nih dalam... Jujur gue kecewa. Poinnya ke arah mana nih? Basic poinnya ke arah mana nih? Contoh, waktu mereka rotasi dari Irangel pulau atas ke bawah. Oke. Itu kan sebenarnya kan jembatan kiri dan jembatan kanan kan. Nah waktu jembatan kiri, setelah lewat dari jembatan, harusnya kan biasanya dia langsung turun ke arah pantai kan, ke arah laut kan. Ya, normalnya. Ini dia ke arah bukit coy. Oke. Itu 2 tim loh. BTR sama RRQ, dua-duanya kayak gitu. Yang satu kenok tapi berhasil di trade, yang satunya lagi mati gratis. Gue bingung sih. Ini kan game udah lama, kalian latihan udah berjam-jam gitu, udah bertahun-tahun juga. Tapi basic kayak gini aja masih bisa misplay gitu loh di skala setara saya gitu. Jadi ketika kemarin itu hasilnya cuma 1 tim ya yang bagus ya di atas ya, itu gue nggak heran sih sebenarnya. Oke, berarti Gitu. berarti bisa dibilang kayak zaman di era lo dulu nih waktu lo masih aktifnya banget buat nge-coach, buat berkonten tentang PUBG Mobile dan segala macamnya, sama sekarang bisa dibilang lebih baik di saat itu daripada saat ini. Atau Secara gimana? makro iya. Oke. Secara mikro enggak, karena sekarang orang-orangnya udah makin lebih jago pasti, tapi secara otak, sorry to say, masih better zaman gue dulu sih. Oh, kalau sekarang ototnya Kayak yang gitu. lebih kelihatan ya. Iya bener. Oh, menurut nggak gua gitu. berimbang. Gimana? Dan kalau kalian Sorry. kalian lihat kan sebenarnya DX itu otot sama otaknya seimbang. Oke. Mau dikatain tim ngendoknya gimana pun gitu, tapi mereka timing rotasinya itu yang bikin mereka juara 1 by the way. Tapi terus kalau misalkan mendekati sempurna lah di luar dari BTR yang sekarang ada di papan atas gitu kan, yang ibaratnya ngegendong-gendong Indo saat ini, yang mendekati lagi untuk sempurna menurut lo tim mana dari Indonesia yang lainnya? Nggak ada. Gak ada untuk saat ini. Itu benar-benar 5, itu sisanya itu jelek banget, nggak niat main. Bagi gua ya. Oke. Kalau Sorry itu saya. ya nggak apa-apa, maksudnya Karena kan gue punya ekspektasi besar loh. 6 tim loh, bayangin 6 tim. Terus yang lolos tuh 4 ya kalau nggak salah ya. yang lolos kemana? Yang lolos ke grand final. Yang lolos ke grand final kita punya 8. 8. Tapi Oh, yang dari lolos ke 8. grand final kemarin 6, 2-nya enggak. Talon 6, sama oke. 69 Esport nggak lolos. 6 tim dari 16 tim. Itu coba persentase berapa? 6/16 tuh. Iya. Sekitar ya lumayan banyak lah ya. Tapi yang top 3 itu cuma 1 tim. Itu yang patut dipertanyakan sih. Itu nge-hire coach sama analis mahal-mahal itu untuk apa kalau gitu? Itu aja sih. Oke. Gus kayak lu udah gatel nih, pengen ngobrol sesuatu. Apa yang pengen lo obrolin? Finally! Sumpah Truf ya, lu ada di sini, yang paling gentol batu si Agus. Soalnya kayak pas tanya, besok siapa pas mau interview? Gua usahain Entruf Gus ya, coba ini kita tektok dulu gitu kan. Cuma sebelum kita tektok, udah ada Jelly duluan kan yang bantu buat tektok juga buat Entruf ada di Sinergi. Nah sekarang udah ada Entruf Gus, apa yang mau lo tanya dan lo omongin ke Entruf? 90% gue setuju. Dan 90% kalau gue ngomong kayak Entruf, gue yang dihujat cuy. Gue yang dihujat. Berarti permainan granatnya udah lebih baik lah ya sekarang ya. Level PMS-nya. Tapi makronya mungkin gue setuju sih kalau ini. Cuma kalau buat RRQ, gue gak ngerti pendapat lo gak jelas arahnya kemana. Karena buat gue, RRQ itu makronya jelas. Cuma ketika ada satu titik checkpoint yang sudah mereka temuin, sudah mereka coba lawan, ini lini depannya gak kreatif mau ngelawannya itu kayak gimana gitu loh.
Coba itu doang yang gue pertanyakan dari Entruff. Oke, spesifiknya ke Kalau RRQ berarti sih, itu. Iya. Kebanyakan ganti senjata sih. Terlalu mekanik TikTok. Gonta-ganti. Ya, kalau mungkin kalian ada yang nggak following ya tentang insidennya ya. Jadi ada suatu RRQ itu konsep perang sama BTR. Ada sisa satu pemain, dia baru nembak 5 peluru bison terus langsung masukin senjata terus kabur terus mati nggak jelas. Saya tahu. Aneh banget itu. jujur ya. Itu satu. Banyak pemain juga yang kebanyakan kokang granat terus pokoknya ngelakuin movement yang nggak jelas gitu ya. Maksud gue gini loh. Kalau gini caranya, ini mendingan itu tuh ada tim kan yang baru mau bikin milestone, katanya mau lolos PMNC. Mendingan mereka yang main sih jujur. Gue yakin pasti hasilnya lebih baik daripada 5 tim tersebut. Sorry itu saya. Karena gue kemarin tuh juga sempet kayak main lawan mereka kan. Dan mereka tuh masih jago banget. Jujur. Masih jago banget. Chemistry juga masih jago banget. Mendingan suruh mereka aja yang main. Slotnya dikasih aja ke mereka. Oke. Berarti tim yang lo bilang ini kemungkinan besar Summer bisa masuk nih. Kalau yang main di PMSL aja kayak gitu pasti lolos sih. Jujur-jujuran ya, gue nggak tahu karena mental ya offline lah apa segala macem. Tapi kalau PMSL aja sekelas levelnya cuma segitu, mereka pasti lolos gue yakin. Nggak usah latihan. Oke. Serius ya? Mau Ojan dulu apa gue? Terserah lu. Gue gatel nih. Follow up dulu. Oke, berarti yang pertama gue ngerti dari maksud Entruff sebenarnya lebih ke arah setup buat mereka ngelawan 4 versus 4 atau kurang lebih kayak gitu. Atau decision playernya lah. Iya. Kalau makro overall sih menurut gue dari stage by stage, circle by circle menurut gue cukup jelas ya. RRQ sebenarnya ada arahnya. Cuma ketika ketemu satu titik mereka kebingungan dan itu gue ngerti. Hazel mungkin ya yang gue bilang frontline. Hazel sama si Lapar. Ini nggak sinkron. Satu mau cepet, satu mau lambat. Terkadang yang kebalikannya. Satu ada yang mau cepet, ada yang mau lambat. Itu udah gue bahas terus-menerus dari dulu. Cuma yang jadi pertanyaan gue adalah, lo ini orang yang melihatnya itu by movement ya ternyata ya, bukan by data. Dan ini apakah ciri khas lo juga untuk coaching dulu, melihatnya overall itu movement, bukan data? Jadi gini, yang namanya suatu penilaian itu sebenarnya ada 2, kuantitatif sama kualitatif. Yes. Kuantitatif itu apa? Dia by statistik, kualitatif itu dia by mata kita langsung lah intinya gitu. Penilaian itu cuma 2 sebenarnya. Nah, kalau kita cuma berpatokan pada data, jadi gini, kuantitatif itu sebenarnya untuk ngesortir ribuan data dan kita bisa dapat 10 pemain terbaik contohnya. Tapi data ini juga cuma sekedar data aja gitu. Terkadang orang lupa bahwa di balik data itu ada pemain yang bermain. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma lihat kalau si ini main. Makanya gue nggak setuju tuh. Ada pembahasan itu kan. Ini nanti wah lanjut kalau nih. Okta main. Aduh. Mata gue nggak pernah salah. Jadi waktu dari 2021 gue nge-react Kluk sama Rosemary. Itu gue udah bilang mereka jago banget. Makanya mereka jadi pro player. Itu dari 2021 loh. 4 tahun yang lalu gue react. Dan mata gue nggak pernah salah sih. Nah jadi kadang tuh statistik tuh kita cuman kayak kasih tahu, oh iya dia cuma segini. Itu cuman membantu kita tuh untuk mengerti. Oh dia tuh kayak gini, that's it. Tapi kita harus ngelihat secara lebih lanjutnya. Kalau dia permainan tim gimana, kalau dia sisa sendiri gimana, kalau dia zona kayak gini gimana, kalau dia sesuatu di sini. Decision makingnya itu loh sebenarnya menurut gue yang penting sih sebenarnya, yang mahal. Nah kalau misalnya kita liatin dari tim Indonesia, kalau Agus kan halus ya bahasanya, ada satu main cepat, satu main, gue nggak gitu. Agus masih lo bilang halus bro. Agus ini masih halus nih berarti nih. Bagi gue itu masih halus banget masih jujur. halus. Kenapa? Karena kalau dari gue udah itu fix nggak jelas. Chemistry-nya itu nggak ada sama sekali gitu. Gue nggak tahu apakah ada IGL-nya atau gimana. Gue nggak ngerti IGL nabrak atau gimana ya di dalam tim tersebut. Cuman ini nggak jelas gitu. Kita mau perang tapi yang satu nggak mau mati, yang satu tuh nggak mau tahan badan duluan di depan, yang satu nggak mau nge-scout duluan. Kalau PK-nya nggak gerak, yang lain nggak mau gerak. Aneh gitu. Kayak kemarin sempet kan yang DX2 Chicken di rumah L, Shelter, Erangel. Yang zonanya tuh DX akhirnya Chicken. Itu kan RRQ di atas tuh, yang habis dia berapa belas kill tuh. Iya. Itu mereka nggak jelas ngapain ngepron di atas batu berempat gitu loh. Nggak ada yang mau komit kayak, kita ngapain kayak gitu. Itu yang tim-tim tuh butuhkan sebenarnya gitu ya. Oh, mereka tuh gue inget nih yang satu hati lah. Sorry, yang lo maksud itu tuh yang waktu DX, RRQ sama Talon ya, yang ada 2 tim Indonesia sama DX ya. DX di rumah ya. Yang di rumah rumah garasi kan ya, dekat shelter ya, dekat sama Milta ya, gue inget. Benar. Iya, yang itu. Itu kayak kelihatan banget sih, mereka tuh kayak gue udah kill berapa belas nih, tapi nggak ada, tau gak sih kayak nggak ada moral boostnya sama sekali gitu loh. Mereka nggak, kita ke kanan aja, udah kita hajar aja gitu. Enggak, mereka pasti kayak ya udahlah kita berdoa sama zona kayak gitu terus loh.
Menurut gue itu yang kayak ini udah bertahun-tahun masa nggak mau step up juga, mau step up Iya. kapan lagi gitu kalau bukan di game ini gitu. Game Itu sih. sense-nya stuck berarti ya. Dari feel Jujur. mereka buat gamenya segala macemnya, buat decisionnya mereka. Dibanding sama yang scene PUBG 4 tahun yang lalu ya waktu gue masih nge-coach itu masih bagusan yang dulu sih. Wow. Jujur. Enggak juga. Sabar, tahan dulu. Oke. Doge, kita lagi ngomong. Kalau ada Doge dulu. Endrop, Agus kadang susah gua nih. Udah. Doge dulu. Kalau buat koin truth kan gue sebenarnya 2 ya. Nanti Oke. gue mungkin mau tanya tentang Rosemary-nya, tapi satu hal yang tadi mungkin koin truth bisa menyampaikan lebih bagus ke netizen sekalian ya. Hah? Ini sebenarnya udah menjadi kekhawatiran kita semua gitu loh kok. Dari bahkan bukan di 2025 ini aja, 2024 juga banyak sekali tim-tim Indo itu ketika udah late game, apalagi super late game, mereka kayak menunggu, mereka lebih ke arah defensif, mereka lebih ke arah ya udah orang lain buat kesalahan baru gue join. Tapi tadi nggak ada kayak momentumnya, mereka create something, mereka coba catch up fight juga. Itu tadi yang menurut gue satu hal yang sangat baik. Tapi ini sih gue masih bingung tentang lu tadi kan membahas tentang kualitatif kuantitatif ya. Kalau gue pribadi ya, Cointruth ya, kalau melihat Rosemary kemarin dan gue melihat di 2024, buat gue pribadi untuk di alter ego sekarang dia udah gak cocok. Maka daripada kenapa gue katakan Okta is playing, karena statistically chickennya beberapa kali ada. Yang kedua juga gue lebih melihat variasi permainannya lebih luas juga gitu loh. Cointruth itu menurut gue yang gue pengen lu bisa jabarkan mungkin. Oke. Kenapa Rosemary is one from 10,000 players dan mungkin lu bisa menjabarkan kalau alter ego harus skip dia atau gimana gitu. Oke. Ini sebelum Endruf jawab ya, ini agak nyambung sama pertanyaan lo Truf. Gue inget yang lo tulis di kolom live chat. Lebih gampang nyari orang kayak Rosemary atau nyari orang kayak Okta? Lu Berarti- pernah nanya gitu di kolom live chat kan ya? Iya kan Truf ya? Betul. Iya, Nah, oke kemarin. yuk sekalian dijawab aja tuh. Dua-duanya coba. kan agak nyambung tuh pertanyaannya. Kalau Okta bisa ngegendong seperti Lamborghini bikin Dex juara, gue pilih Okta. Tapi dia bisa nggak? So far Itu belum. aja. So far belum. Itu memang. pertama. Iya. Bukan belum, menurut gue nggak Gak bisa. bakal. Oke. Karena kelihatan pemain mahal sama pemain mediocre itu kelihatan. Di beberapa situasi, gue kan mantau nggak cuma satu kejadian ya. Di beberapa situasi, dia tuh ngelakuin decision making yang kelihatan banget gugupnya. Gitu sih. Menurut gue itu yang paling penting. Sebenarnya ketika kita ngelihat suatu pemain, jangan ngelihat ketika dia punya zona nembaknya jago, bukan. Ketika dia punya granat dia bukan kayak gitu. Tapi ketika kita ngelihat, ketika dia di arah sekarat itu dia ngapain, ketika di posisinya dia harus revive apa dia harus cabut, dia ngamanin zona dia ngapain, itu yang paling penting decision makingnya. Makanya gue bisa bilang bahwa lebih gampang gantiin Okta gitu daripada lu gantiin Rosemary. Nah sekarang pilihannya adalah kalau memang si Rosemary ini mau pindah silakan pindah. Gue yakin begitu dia dapet tim yang bagus, gue yakin dia pasti bisa setara sama Ryzen. Ya dari segi aim ya, tapi kalau dari segi mentalitas gue nggak tahu karena Ryzen kan yang paling kuat kan mentalnya ya. Ya. Mentalnya itu kuat banget sih. Tapi dari segi aim itu gue yakin banget dia bisa nandingin gitu ya. Nah itu sih jadi perbandingan antara si AE ini dia ngebuang satu lalu gantiin si Rosemary atau Rosemary-nya yang bikin kayak bikin tim sendiri. Kalau gue jadi manajemen AE, gue mendingan bikin tim itu yang bisa nge-support Rosemary daripada gue bikin tim yang bisa ngegantiin Rosemary karena menurut gue dia nggak bakal bisa digantiin. Oke. Berarti next questionnya, kalau lu adalah part of alter ego, lu bakal menyusun player AE ini seperti apa dan siapa aja isinya Truf kira-kira? Dari sepengamatan lu sampai detik ini. Yang paling gue suka itu sekarang ada 3 player ya. Dream team lu nih kalau lu di AE ya? Iya. Pokoknya tapi gue harus ngambil player AE atau boleh ngambil tim lain apa gimana? Bebas, lu mau ngebuat AE jadi tim yang seperti apa? Kalau lu punya andil di dalam alter ego ini. Soalnya kan tadi lu udah ngamatin orang Rosemary ini kayak gimana, Okta tipikal player yang kayak gimana, lu udah jelasin kan. Nah kalau lu punya andil untuk ngerombak alter ego nih, kira-kira lu mau jadiin AE ini isinya siapa aja? Pemain terbaik itu menurut gue di Indonesia saat ini Rezi. Oke. Rezi ini pemain mahal banget, bagus banget, konsisten banget. Nih orang gila banget mentalnya. Oke. Itu Rezi, itu yang pertama. Kedua, kalau Satar nggak ada gerakan tambahan, gue pilih Satar. Yang kedua. Ada Nah, notes-nya baru yang tapi ya, syarat dan ketentuan berlaku. Karena, iya benar. Karena ketika dia ada gerakan tambahan tuh, dia nggak cocok nih. Menurut gue dia tuh tipikal orang yang main one man squad kayak zaman dia di GD dulu gitu loh pas menurut gue. Oke, iya. Jadi mendingan ya udah lu bebasin aja dia, suruh ngapain aja gitu, suka-suka dia. Menurut gue itu 2. Ketiga nih Rosemary pasti. Keempat ini yang gue masih tanda tanya karena gue belum menemukan pemain yang setara sama Microboy gitu yang bisa nge-cover si Rosemary. Gitu menurut gue. Jadi gue saat ini baru bisa dapat 3 pemain
Gue gak peduli siapa pelatihnya, analisnya, pemain kelima. Gue bahkan gak butuh pemain kelima. Tapi pemain keempat ini yang gue belum nemuin. Sampai sekarang ini belum ada support yang menurut gue cocok yang bisa nge-backup dia gitu loh. Dia tuh cuman kalau kita liatin ya, gameplay dia kan cepet banget ya. Cara dia nge-scout, nge-clear, apa segala macem gitu. Dan gue juga pernah main sama dia juga. Gue main Ultimate Royale sama dia juga, gue digendong-gendong. Gue tahu makanya kualitasnya ini orang tuh jago banget. Tapi sayangnya 3 pemainnya ini kesulitan, makanya kita harus cari yang mekaniknya setara sama dia untuk bisa ngerti cara pikirannya dia. Karena kalau enggak, gue sangat menyayangkan kalau karirnya dia bisa redup sih kalau kayak gini terus menurut gue. Oke, Gitu. Gus, lu udah gemes banget kayak dari tadi nih. Satu, ada nama. Ada suggest nama nih, Truf. Oke, gimana? Federales. Federales buat gue tuh orang kayak Microboy, support sebenarnya. Tapi cuma versi upgrade. Versi upgrade-nya adalah ya kalau yang lo bilang butuh orang yang setara mechanical, tahu dia mau ngapain. Dia tanpa bahasa Indonesia yang mengerti aja dia tahu harus ngapain. Itu loh. Benar. Gitu loh. Kemudian juga dia banyak momen-momen yang bisa jadi last man standing yang bukan misah dari teman. Oke. Tapi pure benar-benar agak ngerapat tapi cari tahu posisi yang cukup aman buat dia dan itu ada di Microboy. Makanya gue ketik sebelum PMS yang mulai. Perbandingan kita ngelihat Federals atau dari 6 itu ada namanya Sondara juga. Itu yang bisa selevel sama Microboy atau RRQ senior dulu. Di era zaman dulu. Gue apa yang dikatakan sama Entuf, gue gak boleh gak bohong. Gue setuju 100%. Gue setuju 100%. Gue ya untuk sekarang. Gue ngerasa juga untuk kemarin di MVP, FMVP bahkan. Gue lebih setuju sebenarnya Razy. Gue sama kayak Entuf. Betul. Kenapa dia kemarin itu 2 hari gagal? Karena dia nutupin bolongnya dari seorang Satar. Oke. Satar itu susah banget buat nge-adjust timnya ini. Kebanyakan gerakan tambahan, kebanyakan mau main sendirinya kayak gitu loh. Cuma pas kemarin ada beberapa, Gus lihat nih ternyata Satar bener disuruh ngerapet jadi pemain ketiga katanya. Ya memang itu yang kenapa gue bilang cadangin Satar. Cuma di situ adalah gue kurang seraknya mungkin kalau di mindset gue doang ya. Gue tidak akan merubah satu potensi orang. Bukan memaksimalkan potensi orang. Kalau disuruh jadi orang ketiga berarti itu diubah potensinya bukan dimaksimalkan kayak gitu loh. Cuma kalau memang Satar bisa adjust berarti dia break the limit dong. Tidak banyak gerakan tambahannya segala macam. Dan yang tadi berarti Bigetron versi ditambah Rosemary. Iya. Bener gini. Sebenarnya kan giringnya ke sono ya kan. Gue ngerti maksudnya tuh Bener tadi juga ya. lebih realistis line up-nya yang dibilang sama Andrew. Kalau Rosemary yang pindah ke BTR Gitu daripada kok. 3 orang yang lari ke Altrigo. Memang gitu kok. Kebetulan ada satu player yang flop juga sih di BTR soalnya. Iya. dan percaya nggak waktu yang lo bilang flop itu mungkin langsungnya Snap. Perbandingannya waktu itu sama Lapar. Snap sama Lapar bagusan mana di season yang lalu? Secara by data Snap yang bagus. Oke, cuma lagi data ya, gue kurang suka by data gitu loh. Cuma saat ini gue tanya akhirnya selesai dari Grand Final kemarin sama Kak Dita juga dari orang level up. Kak coba ini datanya bagusan mana? Ternyata overall dari Lapar yang bagus. Makanya sebenarnya kalau secara data ini nggak terlalu. Nggak 100% lah ya. Nggak efektif gitu buat gue. Lo lagi lihat itu patut dipertanyakan sih kenapa itu dia bisa masuk BTR gue gak ngerti. Ya gue juga tanda tanya Jujur. gitu. Gue Itu beda kelas, itu tuh tier 2 udah pasti.